Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rita Destiana Putri dari kelas MJ 502 akan mempresentasikan mengenai bisnis model kanvas. Model bisnis. Model bisnis adalah gambaran mengenai bagaimana usaha atau bisnis yang akan Anda lakukan. Lingkup produk desain hingga strategi marketing tiap bisnis model berbeda satu sama lainnya. Bisnis model kanvas adalah strategi manajemen dalam perusahaan untuk memetakan target konsumen, keuangan, dan infrastruktur secara sederhana dalam satu halaman saja. Hal ini merupakan suatu keunikan tersendiri dibanding bentuk rencana bisnis pada umumnya, yang biasanya ditulis dalam berlembar-lembar dokumen. Fungsi bisnis model kanvas memberikan gambaran model singkat bagaimana cara merumuskan bisnis yang baik dan benar, menjelaskan poin per poin dari setiap elemen sehingga pebisnis mudah memahaminya dengan jelas. Penggambarannya dalam bentuk kanvas visual yang berukuran besar sehingga pebisnis dapat mengerti dengan cepat. Pebisnis maupun pemangku kepentingan mudah untuk mengedit karena dapat diganti dengan cepat. Sebagian besar startup lebih menyukai penggunaan bisnis model kanvas sebagai kerangka kerja. Mampu menjelaskan aspek bisnis yang terkait satu dengan lainnya. Mampu digunakan untuk memandu diskusi bisnis agar berjalan efektif. Elemen model bisnis. 1. Customer segment atau segmentasi konsumen adalah salah satu elemen guna menentukan siapa pembeli, target pasar, segmen mana yang cocok dengan produk Anda. Nantinya, kolom ini akan diisi dengan kategorisasi calon pelanggan berdasarkan umur, profesi, jenis kelamin, minat, dan sebagainya. 2. Value proposition atau proporsi nilai konsumen adalah nilai-nilai yang ingin ditawarkan suatu layanan kepada konsumen. Saat menyusun elemen ini, Anda perlu memperhatikan hal-hal berikut. 1. Keunggulan yang diberikan produk atau layanan tersebut kepada pelanggan. 2. Alasan konsumen harus memilih produk Anda dibanding kompetitor. 3. Manfaat yang akan didapat konsumen ketika menggunakannya. 3. Channels atau saluran adalah media atau saluran yang dapat Anda gunakan untuk memasarkan produk sekaligus berkomunikasi dengan calon konsumen. Beberapa di antaranya adalah website, marketplace, media sosial, dan sebagainya. 4. Revenue streams, sumber pendapatan, adalah program-program yang dapat menjadi sumber pendapatan bisnis Anda. Misalnya, selain dari penjualan produk, pemberian membership atau metode upgrade menjadi premium user merupakan beberapa cara untuk meningkatkan revenue. 5. Key resource, sumber daya, adalah aset dan sumber daya yang digunakan untuk menjalankan bisnis. Elemen ini dibagi menjadi 4 kategori sebagai berikut. Kekayaan intelektual meliputi paten, merek, hak cipta, dan rahasia dagang. Kemudian ada fisik, misalnya komputer, mesin, kendaraan, dan gedung. Lalu ada keuangan meliputi kas, saldo tunai, kredit, piutang, dan sebagainya. Yang terakhir ada SDM, yaitu para pekerja. 6. Customer relationship, hubungan konsumen. Setelah mengetahui sasaran konsumen atau channel marketing yang akan digunakan, perhatikan pula bagaimana membangun interaksi antara bisnis Anda dengan pelanggan. Misalnya, dengan memberikan promo, cashback, atau membership. Cara ini cukup efektif untuk membuat konsumen tetap bertahan. 7. Key activities, aktivitas yang dijalankan, adalah kegiatan-kegiatan yang akan bisnis Anda lakukan dalam mencapai target atau value perusahaan. Saran perancangannya, perhatikan juga beberapa hal berikut, yaitu cara pendistribusian produk, kemudian aktivitas apa saja yang dibutuhkan agar konsumen puas, kemudian seberapa banyak tenaga ahli dalam bisnis Anda. 8. Key partners, kerjasama, adalah hubungan kerjasama dalam rangka
dalam rangka memacu kelancaran arus bisnis maupun pengorganisasian layanan sesuai ekspektasi perusahaan. Biasanya, di bagian ini Anda harus menentukan mitra, pemasok, atau distributor dengan menjabarkan daftar kegiatannya. 9. Cost struktur, yaitu struktur biaya, adalah pemetaan biaya sesuai perencanaan bisnis yang sudah dibuat. Tetapkan perkiraan mulai dari nominal terbesar hingga terkecil di tiap elemennya. Kemudian berikan keterangan cara pengelolaan agar berjalan efektif. Jangan lupa Anda juga perlu membuat pembukuan dan laporan keuangannya. Time for case study. Contohnya ada bisnis model Canvas WTP yang terdiri dari key partners, key activities, value proposition, customer relationship, customer segment, kemudian channels, key resource, revenue streams, dan cost struktur. Contoh bisnis model Canvas WTP. WTP adalah aplikasi layanan video sesuai permintaan yang dimiliki Tencent, perusahaan teknologi dari Tiongkok. WTP merupakan versi internasional dari Tencent Video yang di Tiongkok memiliki 100 juta lebih pelanggan. Selain bisa diakses di desktop, WTP juga bisa diunduh dari aplikasi, baik itu pada perangkat Android, Google Play, iOS App Store, atau Apple TV serta Android TV. Diluncurkan di 2019, WTP kini telah hadir di Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan lainnya. Layanan streaming WTP menyajikan konten-konten Mandarin original dari Tencent Video, serta konten-konten lainnya dari berbagai negara di Asia, seperti Indonesia, Korea, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Jepang. Selain itu, di setiap negara tempat WTP beroperasi, konten original lokal juga diproduksi. Khusus di Indonesia, WTP Indonesia memproduksi serial original setiap tahunnya. 1. Customer segment. Platform WTP dirancang sebagai sarana hiburan yang menyenangkan untuk pelanggan dengan menyediakan katalog bervariasi mulai dari film, series, variety show, anime, dokumenter, dan lainnya sesuai dengan genre yang diinginkan oleh pelanggan di segala usia. 2. Value proposition. WTP memberikan kualitas streaming yang sangat bagus, kemudian dapat diakses 24 jam. WTP juga memberikan beberapa proporsi seperti memberikan referensi tontonan bagi pelanggan, tontonan berkualitas tinggi dan original, serta dapat diakses dengan jaringan internet bagi pelanggan gratis maupun VIP. 3. Channels. Saluran utama WTP adalah website dan aplikasinya. Selain itu, WTP juga memanfaatkan sosial media seperti YouTube untuk mempromosikannya dan berinvestasi pada periklanan secara online. 4. Revenue streams. Model bisnis WTP ini berdasarkan langganan, maka dari itu sumber pendapatan pada bisnis WTP ini dapat dari biaya bulanan ataupun tahunan yang dibayarkan oleh jutaan pelanggan WTP itu sendiri. 5. Key resource. Seperti selain website atau aplikasinya, sumber daya utama WTP juga termasuk sebagian besarnya sumber daya manusia dan digitalnya. Di antaranya meliputi pustaka konten algoritma rekomendasi, pembuatan dan produser film, pengembangan perangkat lunak, merek dan studio yang dikembangkan WTP. 6. Customer relationship. Hubungan pelanggan WTP dibangun di dalam platformnya sendiri, di mana WTP mempermudah pelanggan dalam penggunaan di platformnya, kemudian sehingga pelanggan dapat menyesuaikan tontonannya sendiri. Kemudian WTP juga menggunakan algoritma untuk menyarankan beberapa tontonan yang biasa dikonsumsi oleh pelanggannya. 7. Key activities. WTP menawarkan streaming terbaik bagi pelanggannya, yang artinya WTP terus berinovasi dan menambah jumlah karyawan untuk tetap menghasilkan streaming yang terbaik. Dan juga perusahaan ini tetap berfokus pada konten yang akan ditawarkan bagi para pelanggan. 6. Key partnership. WTP kini memiliki banyak jaringan mulai dari media, produser, atau stasiun TV seperti Transcorp, MD Pictures, RA Pictures, dan Republik, dan lainnya.
9. Cost structure. WTP memiliki struktur biaya yang sangat besar, di antaranya producing movies, series, and other new content. Kemudian purchasing content and rights, providing recommendations through artificial intelligence, platform maintenance, data centers for streaming content, research, patents, and software development, Amazon and technology, marketing, human research, and infrastructure. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.